Pagi hari ini dengan menunjukkan beberapa gambar bahwa di dalam studi agama gitu ya, kalau di dalam penelaahan yang disebut sebagai interreligious studies, itu ada yang disebut sebagai namanya evolution of religions gitu ya. Jadi evolusi agama-agama. Mengapa dikatakan evolusi agama-agama? Karena ternyata agama-agama ini tuh mengalami perubahan begitu. Jadi ini beberapa peneliti yang berusaha menunjukkan demikian. Kita mau lihat sekilas saja ya. Yang pertama, para peneliti mengatakan manusia itu pertama-tama mulai masuk dalam tahap yang disebut namanya politeisme. Atau dikatakan manusia menyembah banyak Allah ya, atau banyak dewa. Kenapa? Karena banyak peneliti mengatakan manusia pada tahap ini masih berada dalam fase yang sangat primitif begitu. Ya, keluar lihat pohon yang besar, ada petir yang besar sekali, dia kaget takut. Nah, dia pikir itu ada dewa marah misalnya begitu ya. Dia langsung menyembah pohon itu. Nah, itu yang disebut sebagai tahap politeisme dikatakan. Lalu makin berkembang, pemikiran manusia makin lama makin maju, makin dewasa pemikirannya, maka manusia meningkat. Masuk ke dalam tahap yang disebut monoteisme, hanya menyembah satu Tuhan. Jadi sama seperti Socrates waktu itu, orang-orang sejamannya menyembah banyak dewa, tapi Socrates hanya mengatakan satu Tuhan saja, dan karena itu dia dihukum mati. Nah, dikatakan pada tahap ini manusia makin berkembang pemikirannya, makin bagus. Nah, lalu para peneliti mengatakan akhirnya sampailah manusia pada tahap yang paling tinggi, yaitu wisdom yang tertinggi. Wisdom di mana manusia itu mencapai puncaknya. Nah, ketika manusia mencapai puncaknya, wisdom yang tertinggi, dia bisa mengatur segala sesuatunya, bisa memikirkan segala sesuatunya, maka manusia itu mencapai satu tahap yang disebut ateisme. Men are at the peak. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu gambaran yang umum yang seringkali dipegang oleh banyak orang. Ya. Tetapi argumen ini kelihatannya memang meyakinkan. Sebab ketika manusia sudah mencapai tahap yang paling tinggi, gitu ya, bahkan sains juga sudah makin berkembang sekali, bisa menjawab boleh dikatakan hampir seluruh problematika manusia, maka sebetulnya Tuhan itu tidak ada, begitu. Jadi yang ada sebenarnya adalah diri sendiri untuk bisa mengatasi segala problematika yang ada. Tapi mungkin kita perlu menjawab penelitian ini, begitu ya. Apakah ini benar? Mungkin jawabannya saya gambarkan seperti ini. Kalau misalnya kita punya anak, dari kecil kita besarkan, kita beri susu, begitu ya. Dia nangis, lalu pup, kita ganti popoknya dan lain sebagainya. Kita rawat dia sampai dia besar. Sekolah, kita biayai sekolahnya, terus menerus sampai dia makin besar. Remaja, dia sedikit berulah, begitu kan ya. Biasanya mau otonomi sendiri, melawan perintah orang tua, talking back, begitu. Kita sabar sama dia. Sampai dia terus besar, kuliah, married. Ya, kita berikan blessing ke dia, sampai dia benar-benar mapan. Akhirnya dia benar-benar udah dapat gelar, sudah membangun keluarga sendiri, dia benar-benar mapan dan dia benar-benar luar biasa. Tapi suatu ketika dia berkata, saya tidak butuh lagi yang namanya papa dan mama. Saya tidak butuh lagi papa dan mama. Bahkan ditanya, di mana papa dan mama? Enggak ada tuh papa dan mama, saya muncul sendiri begitu aja. Bapak Ibu, kalau kita punya anak kayak begitu, seberapapun pinternya dia, seberapapun kayanya dia, seberapapun ganteng dan cantiknya dia, hati kita bangga atau sedih? Sedih ya. Ya, buat kita itu bukan anak yang berhikmat, itu anak durhaka. Dan ini sebetulnya menjadi satu gambaran hati Tuhan terhadap orang-orang yang katanya dia mampu melakukan segala sesuatu dan berhikmat, tetapi berkata tidak butuh Tuhan. Hatinya sedih sekali. Seperti hati seorang bapak yang tidak diakui oleh anaknya. Padahal diasuh dari kecil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita membutuhkan hikmat yang tepat. Seperti apa hikmat yang tepat itu? Yaitu hikmat menurut pandangan Tuhan sendiri.
Hikmat menurut pandangan Tuhan, di sini kita melihat ada 2 poin yang penting. Poin yang pertama adalah kita lihat Kristus mengembalikan pengenalan manusia yang rusak tentang Allah menjadi benar. Karena awalnya manusia itu betul-betul memberontak kepada Tuhan, lebih senang hidup sendiri. Nah, Kristus mengembalikan bahwa kalau kita mau mengenal Allah yang benar, kita harus melihat bahwa di dalam dunia ini bukan cuma manusia saja yang berada di puncaknya. Tetapi yang berada di puncaknya itu ada Allah. Dia pencipta segala sesuatu, dia berotoritas absolut, dan kita wajib menyembahnya. Jadi di dalam poin ini, dari pemberontakan kepada Allah, Kristus mengembalikan pengenalan manusia supaya kita menyembah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu karena memberontak kepada Allah, jadi terpisah dengan Allah. Tetapi Kristus bukan hanya mengembalikan ini ada Allah yang benar, tetapi Kristus itu membuka jalannya kepada Allah yang benar. Tidak cukup hanya memberitahu ada Allah yang benar, tetapi manusia tidak bisa ke sana. Kristus membuka jalan itu dan berkata, akulah jalannya. Dia menyediakan jalannya untuk kita bisa datang kepada Allah yang benar itu. Untuk kita bisa hidup bersama dengannya setiap hari. Jadi kalau yang pertama tadi dari pemberontakan kepada penyembahan, maka yang poin yang kedua ini, hikmat yang Tuhan berikan adalah dari keterpisahan kepada pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi korelasinya dari hikmat ini menurut pandangan Allah dengan perikop yang kita baca kalau begitu? Tadi kita baca tentang Yusuf, ya. Yusuf yang Tuhan katakan di dalam mimpi untuk pergi ke Mesir. Mari kita lihat korelasinya, hubungannya. Ini saya berikan kesimpulan. Jadi hikmat bukan cuma sekedar pengetahuan biasa kalau berdasarkan 2 poin yang tadi ya. Tetapi Kristus yang mengembalikan pengenalan manusia akan Allah yang benar dan memulihkan atau membuka jalan sehingga relasi manusia yang hilang itu bisa kembali kepada Allah yang hidup. Kita bisa berjalan bersama dengan Allah lagi setiap hari. Seperti waktu di Taman Eden waktu pertama kali. Nah sekarang kita melihat hubungan dengan Matius yang tadi kita baca. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop Matius ini kita melihat ada 2 poin juga yang penting yang perlu kita renungkan berkaitan dengan hikmat ini. Yang pertama, hikmat diwujudkan di dalam relasi yang dekat dengan Tuhan. Hikmat diwujudkan di dalam relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan ini ditandai dengan kemampuan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Nah, konteks perikop yang tadi kita baca itu di dalam Matius pasal yang kedua, konteksnya adalah orang Majus sudah kembali ke negerinya. Ya, ada banyak orang Majus. Nah, biasanya kalau kita Natal itu cuma 3, gitu kan ya. Karena bawa emas, kemenyan, dan mur. Ya, Alkitab tidak mengatakan 3 sebetulnya. Kemungkinan banyak ya. Dan kemungkinan banyak yang menjadi korban di tengah jalan. Karena perjalanannya jauh sekali gitu, dari timur. Gitu. Nah, mereka sudah balik lagi ke negerinya, ayat yang ke-12. Lalu bayi Yesus waktu itu kira-kira berusia 2 tahun. Karena disebut bukan bayi lagi, tetapi anak itu, ayat 16. Dan Herodes itu mengamuk. Karena Herodes itu merasa dibohongi oleh para Majus ini ya. Diperdaya. Sudah dibilang kalau kamu ketemu bintangnya kasih tahu. Nah ini Herodes, orang Majusnya tidak kasih tahu tapi langsung pulang. Dan Herodes memerintahkan pembantaian bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Dengan harapan ini bisa membunuh bayi Yesus ya. Waktu itu yang masih sangat kecil. Nah tetapi Yusuf ini adalah papa yang penuh hikmat. Ya. Dan dia punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Yusuf di dalam mimpi. Di ayat yang ke-13, malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata kepada Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, lari ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah di sini kita bisa melihat Yusuf itu dekat dengan Tuhan. Dia mengerti bahwa itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Nah, sampai poin ini mungkin kita, ada di antara kita yang berkata misalnya seperti ini. Pak Yudi, kalau begitu mas saya juga bisa. Nggak usah Yusuf begitu ya. Ya jelas aja orang malaikat nongol begitu kan.
Ya kita lagi mimpi misalnya begitu ya, tiba-tiba ada terang benderang malaikat begitu kan, sayapnya berkibar-kibar begitu ya, dengan jubahnya begitu kan, lalu memanggil-manggil nama kita begitu kan ya. Nah, saya ambil contoh aja misalnya Philips begitu ya. Yang mau dicontoh Philips begitu kan misalnya ya. Bila istrimu, maksudnya calon istrimu begitu ya nanti ya, gitu ya, bawalah dia ke Mesir misalnya begitu. Kalau udah begitu udah tahu jelas lah bahwa itu Tuhan gitu ya. Wah, ini perintah Tuhan, udah tahu begitu Pak. Saya kalau misalnya kayak Yusuf, saya juga tahu begitu. Atau misalnya bilang, daftarkanlah anakmu sekolah di sini, langsung jelas gitu ya. Atau bukalah bisnismu dengan orang yang ini, udah jelas kalau begitu saya juga tahu. Tapi dalam hidup saya, ini tidak seperti Yusuf, begitu. Tidak ada malaikat Tuhan yang nongol, begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin tidak cepat-cepat untuk menganggap hal ini biasa. Mengapa? Karena Yusuf itu kalau kita pertimbangkan begitu ya, konteks kehidupan Yusuf. Yusuf itu hidup di dalam satu abad atau satu zaman yang disebut namanya abad ke-8. Nah, di dalam abad ke-8 itu rentang waktunya mulai dari pasal terakhir, ayat terakhir kitab Maleaki, sampai pasal pertama, ayat pertama Injil Matius. Nah, biasanya kalau di dalam Alkitab kita ada satu lembar putih. Nah, di dalam abad ke-8 itu ada 400 tahun di mana tidak ada firman Tuhan. Tidak ada nabi yang datang menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada betul-betul penampakan mimpi dan lain sebagainya. Jadi benar-benar silent di situ. Nah, kalau firman Tuhan ada pun itu yang ada misalnya dalam kasus di Matius yang sudah masuk ya. Jadi di penghujung abad ke-8. Misalnya penampakan Gabriel kepada Maria. Atau penampakan para malaikat Tuhan ya, Gloria in excelsis Deo kepada para gembala di padang. Atau ya yang ini, mimpi. Selebihnya selama kira-kira 5 generasi itu tidak ada yang namanya firman Tuhan. Jadi kalau kita misalnya mampir, kalau misalnya orang Israel itu punya hawker begitu ya. Nah, jadi kalau orang Israel punya hawker, ya, kalau kita mampir ke hawker mereka, pembicaraannya itu misalnya tentang politik. Gimana ya kita yang menumbangkan si tentara-tentara Romawi ini? Sambil nyeruput kopi Nah, misalnya begitu ya. Sambil makan bapau, misalnya begitu. Mereka ngomong seperti itu terus panjang lebar. Wah, ini politik, ini buruk sekali, ini segala macam. Gimana kita bisa menumbangkan ini pemerintahan ini? Karena kita dijajah terus-menerus. Atau mereka bicara tentang politik. Dan mereka juga bicara tentang ekonomi misalnya. Itu anakmu gimana? Gitu ya. Di tengah-tengah kehidupan penjajahan seperti ini susah semuanya. Kamu gimana ngatur keuangan ini segala macam. Atau mereka juga bicara tentang hal-hal yang bersifat atau yang berhubungan dengan sanak famili keluarga. Keluargamu di kota Anu itu terjaga dengan baik nggak? Tapi di tengah-tengah semua pembicaraan itu tidak ada yang namanya pembicaraan rohani. Kenapa tidak ada pembicaraan rohani? Karena mereka merasa tidak ada Tuhan. Tuhan tidak mendengar mereka. Silent selama 400 tahun, 5 generasi. Dari papanya sampai engkongnya, sampai buyutnya, sampai terus ke atasnya. Tidak ada pembicaraan tentang Tuhan. Tidak ada hal-hal yang rohani. Tapi di tengah-tengah kehidupan yang sangat sekuler seperti itu, di mana Tuhan tidak diakui, Yusuf bisa punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Tapi Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidakkah itu luar biasa? Di tengah-tengah kehidupan yang sangat sekuler seperti itu, Yusuf tetap punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dia bisa mengerti Tuhan maunya apa. Nah, disinilah kita melihat hikmat Yusuf. Di tengah konteks kehidupan yang sekuler sekalipun, dia memelihara relasi dengan Tuhan. Dan tidak heran Tuhan itu berkenan untuk berbicara kepada Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti Tuhan membimbing Yusuf pada masa lalu, Dia pun masih membimbing kita sampai pada masa kini. Gambarannya sebetulnya sama relasinya, seperti relasi misalnya relasi anak dan orang tua, begitu ya, atau relasi suami istri, atau relasi pertemanan. Semakin sering kita bergaul dengan orang tersebut, semakin kita mengerti. Kalau kita sama pasangan kita, kan, begitu ya. Kalau misalnya suami duduk gitu kan di meja hawker, nah istrinya yang pesen misalnya begitu ya, dia ngantri begitu. Terus dari jauh dia ngelirik ke meja suaminya, dia kedip-kedip mata kiri, nah gitu ya.
Kan nggak mungkin yang mengerti itu adalah suami orang lain, begitu ya. Yang mengerti cuma suami dia. Itu artinya apa? Oh, itu artinya nasi setengah. Itu misalnya ya, pakai misalnya kaki babi, begitu kan, dicampur sayur 2. Itu kedip-kedip misalnya kayak begitu. Kalau kedip-kedip kanan, artinya lain lagi, misalnya begitu ya, pakai kari atau apa. Yang ngerti cuma suaminya doang, yang deket sama dia. Semakin deket, semakin ngerti. Semakin deket, semakin ngerti, semakin jelas. Ternyata begitu juga relasi kita dengan Tuhan. Akan makin sulit bagi kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kalau kita jarang-jarang bergaul sama Tuhan. Tapi semakin kita bergaul dengan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat doa, semakin kita sering datang kepada Dia dan mengungkapkan isi hati kita, semakin Tuhan itu jelas di dalam hidup kita. Semakin Dia itu begitu nyata di dalam hidup kita. Apa yang Dia suka, apa yang Dia tidak suka, gitu ya. Kira-kira kalau dalam situasi seperti ini Tuhan akan memilih apa? Itu kira-kira kita akan makin tahu. Karena kita dekat sekali dengan Dia. Tapi Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 32, nah ini yang tadi ya. Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8, sini mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ini ungkapan isi hati Tuhan. Jadi Tuhan itu sebenarnya ingin sekali membimbing kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mata dan hati kita juga tertuju kepada Tuhan? Nah, ini adalah poin yang pertama. Hikmat itu lahir dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hikmat itu lahir dari relasi yang akhirnya bisa mengerti ini yang Tuhan mau. Dalam hal apa lagi hikmat dinyatakan di dalam kehidupan Yusuf ini? Yang poin yang kedua kita lihat. Poin yang kedua di sini, hikmat diwujudkan di dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Kalau tadi yang pertama diwujudkan dalam relasi yang dekat dengan Tuhan, maka yang kedua ini adalah diwujudkan dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan. Dan ini ditandai dengan kemauan untuk rela ikut kehendak Tuhan. Dan ketaatan Yusuf ditandai dengan 3 kata kerja di dalam konteks perikop ini. Ada 3 kata kerja di dalam ayat yang ke-14. Sana dikatakan yang pertama, bangunlah. Ya, di dalam mimpi itu dikatakan, bangunlah. Ambillah anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir. Dan ini 3 hal yang Yusuf lakukan. Dan Yusuf melakukannya detik itu juga, malam itu juga. Firman Tuhan mengatakan, dia tidak menunda-nunda apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia tinggal di sana sampai Herodes mati. Ayat yang ke-15 di sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tunjukkan satu gambar. Ya. Nah, itu bukan foto saya dan sampingnya bukan foto mama saya. Nah, gitu ya. Ini foto anak kecil naik becak. Pak Yudi kalau bicara tentang ketaatan itu indah sekali. Tapi ketaatan itu yang paling susah dilakukan. Ya, sebab pada mulanya memang Adam dan Hawa itu pengennya memberontak, begitu kan ya. Sampai sekarang kita tuh kadang-kadang juga susah untuk taat. Tidak selalu mudah, begitu. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil, kira-kira seusia anak ini ya di gambar ini. Mama saya itu pedagang. Ya, jadi pedagang jadi sayur ya. Makanan-makanan. Nah, biasanya itu kami harus beli bahan makanannya di pasar terdekat. Kalau dulu tuh dekat daerah Pejagalan. Kalau di Jakarta mungkin tahu ya. Daerah Pejagalan. Dan dari dulu sampai sekarang yang namanya Jakarta itu sama. Yaitu macet. Begitu. Jadi ke Pejagalan. Ya. Mama bilang, ayo bantuin. Ya, waktu mama pergi, saya ikut juga gitu bantuin. Suatu ketika saya juga merasa mulai agak risih ya. Karena sudah agak besar begitu. Bantuin mama kan ke pasar bertahun-tahun ya. Saya agak risih kenapa? Nah, saya bilang, Ma, nggak usah lah. Gitu. Saya bawain aja nanti kalau mama udah sampai depan ujung gang rumah. Begitu ya. Jadi mama aja yang ke pasar nanti depan ujung gang rumah. Nanti saya bawain teng-teng gitu. Nah, ini anak bandel juga gitu ya. Terus mama bilang, jangan. Kamu ikut sampai pasar. Bantuin. Gitu. Karena itu banyak bawaannya nanti naik becak. Kayaknya susah. Saya bilang, nggak enak lah. Kenapa nggak enak?
Nanti kalau dilihat cewek-cewek teman saya gimana? Gitu saya bilang ya. Gitu. Masa saya cowok-cowok gitu ke pasar gitu. Ntar diragukan saya cowok atau setengah cewek gitu katanya gitu. Terus saya di situ agak-agak sungkan jadinya membantu mama. Begitu. Tapi lama-lama saya berpikir, mama udah begitu berjuang. Setengah mati untuk keluarga. Masa saya tidak mau menolong? Akhirnya saya ke pasar juga. Saya bantu. Terus menerus saya membantu setiap hari. Setiap hari ke pasar bolak-balik. Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika ketaatan itu sulit untuk dilakukan, itu menjadi mudah ketika ketaatan itu lahir dari kasih sayang. Lahir dari cinta dikatakan. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ternyata bukan hukum yang membuat kita itu bisa langsung taat. Ternyata yang membuat ketaatan itu menjadi ringan adalah cinta kasih. Jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan mentaati firman Tuhan. Sama seperti Yusuf, dan sebagai seorang papa, sebagai seorang suami, dia mengasihi Maria. Dia mengasihi anaknya yang masih kecil, bayi Yesus pada waktu itu. Dan dia mengasihi Allah lebih dari segala sesuatunya. Itulah sebabnya dia langsung taat. Dia langsung pergi ke Mesir. Pindah ke sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada tokoh yang berkebalikan dari Yusuf. Kalau Yusuf ini adalah papa yang taat. Ada satu papa yang tidak taat. Nah, gambarnya saya tidak taruh di situ ternyata ya. Saya ceritakan saja. Ada satu papa yang tidak taat. Bapak Ibu tentu bisa menebak ya. Papa ini papa yang penuh kuasa. Dia bisa berkuasa, dia bisa melakukan apa saja pada waktu itu. Tetapi dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dia hidup pada zaman Yusuf dan dia hidup tidak jauh dari Yusuf. Ada yang bisa tebak siapa? Nama bapaknya? Dia bukan anggota GPBB. Nama bapak ini adalah, ada yang tahu? Tidak bisa tebak ya? Tinggalnya dekat dengan Yusuf, tidak jauh. Gitu. Dia adalah Bapak Herodes. Tadi baru dibaca. Herodes juga bapak, walaupun dia raja, ya betul kan? Tapi dia bapak bukan bapak berhikmat itu. Itu bapak benar-benar bapak keblinger, begitu ya. Dia dikuasai dosa. Dia dikuasai oleh keinginannya sendiri. Padahal firman Tuhan itu datang kepada dia berkali-kali. Firman Tuhan datang lewat siapa? Pertama lewat orang Majus. Dia bilang ini nanti ada raja yang akan lahir. Wah, berarti udah datang firman Tuhan. Kedua dia cek lagi lewat siapa? Ahli-ahli Taurat. Cek di mana ini raja ini mau lahir. Berarti firman Tuhan itu sudah datang kepada Bapak Herodes. Tapi Bapak Herodes ini tidak pernah mau dengar firman Tuhan. Ya. Dia itu memilih keinginannya sendiri. Dan dia memerintahkan untuk membunuh semua anak di Bethlehem. Anak berusia 2 tahun ke bawah. Dilawan firman Tuhan. Dan orang yang menolak firman Tuhan, menolak hikmat Tuhan, itu seringkali membuat betul-betul kehancuran. Ya. Memilih dosa. Dan itu menyebabkan kesengsaraan dan kehancuran di dalam hidupnya dan juga hidup banyak orang. Itulah sebabnya di dalam perikop kita tadi di ayat yang ke-18 dikatakan terdengarlah suara di Rama. Tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Apakah kematian anak-anak bayi berusia 2 tahun ke bawah ini adalah tanggung jawab Allah Bapa di sorga? Kenapa Allah Bapa tidak menjaga bayi 2 tahun ke bawah ini tetapi menjaga bayi Yesus? Ada yang bertanya seperti itu. Menurut saya yang bertanggung jawab bukan Allah Bapa. Tetapi yang bertanggung jawab sebetulnya adalah Bapak Herodes. Karena pelakunya dia. Dia yang harus bertanggung jawab. Kenapa dia memerintahkan seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah gambaran betapa mengerikannya dosa. Betapa mengerikannya kalau seorang bapak yang tidak punya hikmat
tetapi punya power yang besar dan akhirnya menghancurkan kehidupan banyak orang. Tetapi Yusuf itu berbeda. Yusuf itu adalah papa yang berjalan di dalam hikmat Tuhan. Dan ini terlihat dari relasinya yang dekat dengan Tuhan dan ketaatannya kepada perintah Tuhan. Dan untuk orang tua yang penuh hikmat seperti itu, ada buah manis yang disediakan oleh Tuhan. Apa buah dari hikmat Yusuf ini? Mari kita lihat. Yang pertama, ya, buah manis yang Tuhan berikan kepada Yusuf oleh karena hikmatnya adalah di dalam konteks kehidupan Yusuf dan Maria, rencana keselamatan Allah tergenapi di dalam kehidupan mereka bagi umat manusia. Saya tidak bisa membayangkan pada waktu itu kalau Yusuf itu menolak Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan pada waktu itu kalau Yusuf itu relasinya tidak peka dengan pimpinan Tuhan. Padahal Tuhan mempercayakan keselamatan yang besar di dalam diri Tuhan Yesus, di dalam keluarga mereka. Tetapi oleh karena hikmatnya, oleh karena penundukan dirinya kepada Tuhan, betul-betul mereka bisa menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah. Ada kesempatan Yusuf dan Maria itu mengalami rencana Tuhan yang terjadi di dalam hidup mereka ketika mereka menengok ke belakang kehidupan mereka. Alkitab tidak mencatat pada usia Yusuf sudah tua atau Maria sudah tua karena Yusuf meninggal lebih awal. Tapi saya membayangkan kalau saya menjadi orang tua, melihat anak itu tumbuh besar dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin saya akan berkata kepada istri saya, gitu ya, Stella, istri saya kan Stella ya. Kalau Yusuf panggilnya Maria, begitu ya. Stella, kamu ingat nggak masa-masa susah itu? Ketika kita harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidur juga seadanya, karena Tuhan yang pimpin, karena Tuhan yang minta. Sekarang kamu lihat nggak buahnya? Tuhan memberkati. Saya mungkin berpikir itu yang ada di hati Yusuf dan Maria. Karena mereka berjalan di dalam hikmat Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Orang tua ataupun anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam hikmat Tuhan. Ada buah manis yang Tuhan sediakan. Di dalam kehidupan kita, maka Tuhan menjanjikan penyertaan Tuhan yang tidak putus-putusnya. Bagi kita dan juga bagi keluarga kita. Kita dapat menyediakan dana untuk anak-anak kita menimba ilmu setinggi-tingginya. Mereka menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas luar biasa. Orang yang bisa menghadapi masa depan. Bahkan selangkah lebih maju lagi daripada masa depan. Bisa kita sediakan itu. Tetapi hikmat dan bijaksana adalah ketika anak-anak kita bergelut di dalam pahit getir dan sulitnya hidup. Dan mereka mengalami campur tangan Tuhan di sana. Sehingga pengalaman rohani itu menjadi pengalaman pribadi. Bukan lagi kata papa, bukan lagi kata mama. Sehingga pengalaman rohani itu menjadi pengalaman yang sifatnya buat hati mereka pribadi. Bukan lagi warisan yang dipaksakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Inilah hikmat yang luar biasa. Inilah hal yang manis yang Tuhan sediakan. Jikalau kita berjalan di dalam hikmat Tuhan. Jika kita menengok ke belakang, kita bisa tersenyum. Sebab kita tahu bahwa keluarga kita berjalan di dalam hikmat Tuhan. Yaitu berjalan di dalam Kristus, berjalan di dalam the way of wisdom. Amin. Mari kita satu di dalam doa.